Yeay! Teman-teman, kami dari kelompok 4 hari ini akan melakukan eksperimen pengaruh emosi. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu emosi? Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat video setelah ini ya. Apa itu emosi? Jadi, menurut Goleman, emosi merupakan setiap keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi, emosi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pengalaman sadar, yang kedua yaitu reaksi fisik di tubuh, dan yang ketiga ekspresi yang terlihat dari luar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa emosi merupakan gabungan dari perasaan yang kita sadari, perubahan di tubuh, dan cara kita mengekspresikannya secara nyata. Terdapat 6 emosi dasar yang universal dan paling umum, yaitu bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, dan jijik. Terdapat 3 teori emosi. Yang pertama yaitu James Lange Theory, di mana ia berpendapat bahwa pengalaman sadar terhadap emosi muncul karena kita menyadari adanya perubahan fisik dalam tubuh kita. Contohnya itu seperti detak jantung yang cepat atau berkeringat. Teori yang kedua yaitu Cannon-Bard Theory. Mereka berpendapat bahwa emosi ini muncul ketika otak atau tepatnya pada bagian talamus mengirim sinyal secara bersamaan ke dua tempat, yaitu ke bagian otak yang membuat kita sadar akan emosi dan sistem syaraf yang mengatur reaksi tubuh. Jadi perasaan emosi dan reaksi fisik ini terjadi secara bersamaan. Teori yang ketiga yaitu Schachter's Two-Factor Theory, di mana menurut Schachter's pengalaman emosi ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu reaksi fisik tubuh atau autonomic arousal dan cara kita menafsirkan atau menjelaskan reaksi fisik tersebut atau cognitive interpretation. Schachter's berpendapat bahwa emosi muncul karena gabungan antara reaksi tubuh dan cara kita menafsirkan situasi di sekitar. Halo Kak, boleh ganggu waktunya sebentar? Ya boleh. Kenalin, namaku Ebil, aku dari Fakultas Psikologi. Kakak hari ini lagi apa Kak? Lagi nunggu kelas nih kebetulan. Sebelumnya Kakak tahu nggak sih apa itu emosi? Setahuku emosi itu kayak perasaan yang dimiliki setiap manusia sih. Betul banget nih Kak. Kakak hari ini perasaannya gimana Kak? Lagi senang, sedih atau gimana? Biasa aja sih, lagi nggak sedih-sedih banget. Oke. Jadi aku ada video nih Kak yang bisa Kakak amati. Kakak boleh nonton dulu ya. Nah, kira-kira setelah nonton video itu kakak perasaannya gimana nih kak? Terharu sih, soalnya lihat perjuangan ayahnya yang ingin membahagiakan anaknya dan akhirnya anaknya itu bisa sukses sendiri. Jadi kayak agak relate sih. Setelah nonton itu kakak kan tadi awalnya kan lagi good mood gitu kan kak. Kira-kira ada perubahan emosi yang kerasa gitu nggak sih kak? Mungkin lebih ke bukan langsung sedih sih, cuman kayak sadar aja kayak tentang perjuangan orang tua, terus mungkin lebih semangat lagi buat hari ini untuk belajar. Dari videonya itu bikin sedih jujur. Oke, terima kasih banyak ya kak. Tapi sebelum kita mengakhiri, aku ada hacil dulu nih buat kakaknya.
makasih ya Kak sudah mau berkontribusi buat tugas kami. Setelah dapet ini jadi happy lagi nggak Kak? Iya dong. Kan dapat ini banget ya. Oke, makasih ya Kak. Halo Kak, permisi. Iya. Boleh ganggu nggak? Boleh. Kenalin, aku Revita Rendia Putri dari Fakultas Psikologi Angkatan 2024. Kakaknya? Aku Lara Sati Anandita Luna dari Fakultas Ilmu Budaya. Oke, di sini aku mau ngajak kakak buat ngeliat satu video, boleh nggak? Oke. Sebelumnya hari ini kakak moodnya baik atau buruk harinya? Biasa aja. Biasa aja. Ini Iya. kakak ngapain aja? Ini lagi danusan sih, jadi kayak agak hektik, tapi senang-senang aja sih. Oh, oke. Nanti kakak lihat video ini ya. Boleh. Oke Kak, setelah lihat video tadi, apa yang kakak rasain? Sedih dan agak relate ya, karena aku jadi sini lagi mencari duit, terus kayak inget berapa kerja kerasnya ayah kita untuk mencari duit, menghidupi keluarganya, jadi sedih sih. Oke. Terima kasih ya Kak. Ini kan kakak sedih, jadi aku punya hacil. Setelah dapat hacil, gimana perasaannya? Seneng. Oh, iya. Makasih ya Kak, Iya, udah sama-sama. bantuin. Sudah. Baik, kemudian di sini saya akan menyampaikan hasil dari eksperimen emosi yang telah kami lakukan terhadap para subjek. Eksperimen ini bertujuan untuk mengamati bagaimana perubahan emosi seseorang ketika diberikan stimulus berupa video yang mengandung unsur emosional. Kami menayangkan sebuah video yang menceritakan tentang bagaimana seseorang ayah yang berjuang untuk memenuhi keinginan anaknya walaupun mereka berada dalam kondisi yang sedang kesulitan. Dari situ, kami ingin melihat bagaimana subjek merespon secara emosional terhadap pesan dan makna dari video tersebut. Sebelum pemutaran video, subjek terlihat dalam kondisi emosional yang stabil dan cenderung positif. Nah, di sini bisa dilihat dari raut wajah subjek yang terlihat santai dan menampilkan ekspresi wajah yang ceria. Kemudian, emosi yang saat muncul itu dapat dikategorikan sebagai joy dan contentment sesuai dengan komponen perilaku dan kognitif dari emosi positif. Namun, terdapat perubahan ekspresi emosional pada subjek saat mereka menonton video tersebut. Mereka cenderung lebih diam dan serius ketika menonton video tersebut. Mereka juga tampak serius dan fokus pada cerita dalam video meskipun tidak menunjukkan ekspresi yang intens seperti menangis. Namun dari perubahan sikap, diam, dan ketenangan mereka terlihat bahwa subjek sedang memproses secara emosional apa yang mereka lihat dan rasakan. Perubahan ini mencerminkan keterlibatan ketiga komponen emosi. Yang pertama adalah komponen kognitif, yaitu bagaimana subjek menilai dan memahami pesan dalam video. Kemudian komponen fisiologis yang meskipun tidak terlihat secara eksplisit, bisa saja muncul dalam bentuk pernapasan yang melambat atau perasaan berat di dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah komponen perilaku yang tercermin dari sikap diam. Kemudian, saya akan menjelaskan juga terkait perubahan emosi yang dirasakan oleh subjek setelah menonton, dan kemudian kami memberikan hadiah kepada subjek. Hadiah di sini adalah bentuk rasa terima kasih kami karena subjek telah membantu eksperimen kami. Kami juga dapat melihat perubahan emosi pada subjek kami, di mana pada saat sebelum kami memberikan hadiah sebagai rasa terima kasih, subjek masih menunjukkan emosi sedih sebagai bentuk akibat dari menonton video yang kami tayangkan. Namun setelah kami memberikan hadiah berupa barang sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada subjek, subjek menunjukkan ekspresi yang jauh lebih senang dengan intonasi bicara yang juga jauh lebih senang. Dan ekspresi tersebut dapat dilihat pula bahwa emosi yang dirasakan oleh subjek kembali atau menjadi lebih baik, tidak sedih lagi seperti baru selesai menonton video yang kami tayangkan. Nah, adapun kesimpulan yang kami ambil dari eksperimen yang kami lakukan adalah emosi yang dirasakan oleh setiap individu tidak harus sama dan tidak selalu sama meskipun diberikan stimulus yang sama. Kemudian yang kedua, kami juga menyadari bahwa emosi yang dirasakan oleh individu dapat berubah dengan cepat dan signifikan dalam kurun waktu yang cepat.